Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Apriadi Amir dengan NIM 18650048 kelas B. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang fase perencanaan proyek teknologi informasi, manajemen proyek teknologi informasi. Baik, langsung saja. Pentingnya proses perencanaan proyek. Sebelum memulai proyek apapun, ada tahapan perencanaan, yaitu proses menentukan cakupan, jadwal waktu, sumber daya, dan semua yang harus Anda ketahui agar proyek tersebut menjadi sukses. Meski sebagian proyek mungkin dilakukan dalam tahapan-tahapan singkat dan cepat, perencanaan pekerjaan besar jangka panjang akan mengetahui berapa pentingnya proses perencanaan tersebut. Oleh karena itu, ini seringkali menjadi bagian dari pekerjaan manajer proyek senior dan mereka yang berperan dalam pengambilan keputusan dari sebuah organisasi. Tetapi pendekatan seperti ini tidak dapat bertahan lama. Fungsi perencanaan proyek: 1. Sarana komunikasi bagi seluruh pihak terkait. 2. Merupakan dasar dalam pengalokasian sumber daya. 3. Merupakan tolak ukur di dalam pengendalian. Tahapan-tahapan perencanaan proyek sebagai berikut. Fase perencanaan proyek teknologi informasi. Yang pertama, merencanakan proyek. Yang kedua, mempersiapkan proyek. Dan yang ketiga itu mendefinisikan rincian proyek. 1. Merencanakan proyek. Ada 4 bagian dalam merencanakan proyek agar dapat berjalan dengan baik, yaitu yang pertama, perencanaan strategi, mengidentifikasi subsistem pada proyek, menetapkan kendala proyek, serta menetapkan prioritas proyek. Perencanaan strategi: merencanakan peningkatan aktivitas dan menentukan sasaran. Contoh, memperbaiki kelemahan atau problem yang ditemukan pada fase definisi. B. Mengidentifikasi subproyek untuk mengetahui dan menentukan lingkup pada proyek yang akan dilaksanakan berdasarkan hasil dari fase-fase definisi. C. Menetapkan kendala proyek: memperkirakan apa yang menjadi kendala, misalnya batasan dana yang diperkenankan, batasan waktu penyelesaian, umur ekonomis proyek yang dibangun, struktur organisasi, serta peraturan perusahaan. D. Menetapkan prioritas proyek: kriteria rasional melingkupi yaitu meningkatkan keuntungan, menghemat biaya, meningkatkan kelangsungan hidup sistem, keterkaitan hubungan dan subsistem lain, serta kebutuhan mendesak. Menetapkan prioritas proyek: kriteria tidak rasional, yaitu manajemen tidak berminat dan menonjolkan kebanggaan. Mempersiapkan proyek: menunjukkan anggota tim. Yang pertama, konsultan melalui tender, personil perusahaan sendiri, gabungan konsultan dengan personil perusahaan, menggunakan jasa konsultan. Berikut kelebihannya, yaitu waktu penyelesaian cepat, kualitas lebih baik, serta kelemahannya itu biaya lebih tinggi, rahasia perusahaan terbuka. Menggunakan resource internal. Berikut kelemahannya: waktu menyelesaikan lambat, hasil kurang berkualitas. Dan berikut kelebihannya itu biaya lebih rendah, rahasia perusahaan terjamin. Kombinasi menggunakan jasa konsultan dan resource internal. Berikut kelebihannya: waktu menyelesaikan lebih cepat, hasil sangat berkualitas, dan serta kelemahannya itu biaya lebih tinggi, rahasia perusahaan terbuka. Mengumumkan proyek. Alasan pengembangan: yang pertama yaitu alasan pengembangan, yang kedua apa sasarannya, dan yang ketiga itu dampak keuntungan pegawai. Mengidentifikasi bagian-bagian proyek yang akan dikembangkan, yaitu melakukan studi kelayakan. Yang pertama, memahami lingkup proyek yang akan dibangun, dan yang kedua itu menentukan kebutuhan proyek yang akan dibangun. Menilai kelayakan proyek. Yang pertama yaitu kelayakan teknik, kelayakan umum, kelayakan operasi, kelayakan jadwal, serta kelayakan ekonomi. Kelayakan teknik. Kata kunci: apakah teknologi ini nantinya dapat diterapkan pada sistem yang baru? Berikut hal-hal yang dipertimbangkan: ketersediaan alat dan teknologi di pasar, ketersediaan tenaga ahli yang mengoperasikannya. 2. Kelayakan hukum. Kata kunci: apakah sistem yang akan dikembangkan tidak menyimpang dari hukum yang berlaku? Dan berikut hal-hal yang dipertimbangkan: prosedur yang digunakan pada sistem,
serta teknologi jaringan yang digunakan. Kelayakan operasi berikut kata kuncinya, yaitu apakah sistem nantinya dapat diterapkan di dalam organisasi perusahaan. Hal-hal yang dipertimbangkan yaitu kemampuan personil, kemampuan operasional sistem, kemampuan pengendalian, serta efisiensi dari sistem. Kelayakan jadwal, kata kunci, dapatkah sistem nantinya dikembangkan sesuai waktu yang telah ditetapkan. Hal-hal yang harus dipertimbangkan, memanfaatkan waktu dengan efisien, perhitungan pembuatan jadwal sesuai kemampuan SDM, serta alat bantu yang dapat digunakan atau program evaluasi dan review teknik. Dengan Microsoft Project Word breakdown struktur matriks tanggung jawab jaringan kerja. 5. Kelayakan ekonomi, kata kunci, apakah sistem yang dikembangkan dapat dibiayai dan menguntungkan. Dan berikut hal-hal yang harus dipertimbangkan: besarnya dana yang diperlukan, manfaat yang diperoleh bila dibandingkan dengan biaya pengembangan, peralatan dan teknik dalam merencanakan manajemen proyek. Pertket adalah model jaringan grafis yang menggambarkan tugas-tugas proyek dan hubungan antara tugas-tugas tersebut. Gantt chart adalah batang horizontal sederhana yang menggambarkan tugas-tugas proyek berdasarkan kalender. Tiap batang diberi nama untuk mewakili setiap proyek. Berikut tugas-tugas tersebut didaftar secara vertikal pada kolom kiri. Pusat horizontal adalah garis waktu kalender. Berikut perkartnya. Ini adalah Gantt chart. Microsoft Project Gantt chart, Microsoft Project Part Card, dan contoh LBS pendekatan. Baik, mungkin saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.